Oke, jumpa lagi dengan Otokoko. Kali ini saya akan bikin konten mengenai ban. Jadi cerita sedikit teman-teman. Ban depan mobil saya ini sekarang ini menggunakan Dunlop yang seri, sebentar saya lupa, SP kalau nggak salah. Serinya sebentar, oh ya, SP Touring. Nah, yang belakang itu pakai Falcon dengan ukuran sama, kurang lebihnya sama. Jadi yang Dunlop ini itu padahal saya belinya dulu sebelum yang Falcon, tapi kondisinya ban Dunlop yang SP Touring itu malah jauh lebih awet ketimbang yang Falcon. Jadi pas saya ganti Falcon, ban yang baru itu pasti saya taruh di depan, terus kemudian Dunlopnya saya geser ke belakang. Nah, dari akhir tahun kemarin itu saya sering keluar kota, ke Cilacap, ke Purwokerto, ke Bandung juga menggunakan mobil ini, sehingga ya namanya ban dipakai mesti juga habis ya friend. Nah, memang ban depan itu cenderung, entah yang untuk stream itu, entah depan itu cenderung lebih cepat habis, atau mungkin gara-gara masalah merek. Saya tidak menjustifikasi satu merek tertentu, tapi ini pengalaman pribadi saya, sehingga kemarin itu sempat mau luar kota, ban Falconnya itu kanan kiri itu cepat habis, pas habis. Jadi ketika pas hujan ada genangan air sedikit, itu mobil itu terasa banting, entah banting kanan atau banting ke kiri. Nah, kemudian pas balik ke Jogja, pas mau balik lagi ke Cilacap, saya berpikir ini kalau tak paksa mobil ini ya resiko akan jauh lebih besar. Saya cek ban Dunlopnya ternyata masih cukup bagus, sehingga saya rolling lagi ban Dunlopnya, saya taruh ke depan yang sekarang posisi saya pakai saat ini, sehingga Dunlopnya sekarang ini di depan. Ya karena kebetulan juga ada rezeki, saya hunting lah beberapa ban itu. Sebenarnya ada satu ban yang pengen saya beli lagi, yaitu Dunlop, atau yang satunya Hankook. Katanya Hankook itu bannya empuk dan juga awet. Dulu sebelum mobil ini saya pakai, saya sempat beli baru, tapi tidak mempergunakan ban tersebut sampai habis, sehingga saya tidak tahu rekod pengalaman yang saya alami sendiri itu, saya tidak tahu terhadap ban tersebut. Berbeda dengan ban yang saya pakai ini, antara Falcon sama Hankook, Dunlop sama Falcon. Nah, kalau bicara masalah ban, banyak faktor sih. Itu bisa dari kaki-kaki, maksudnya posisi habisnya kadang nggak rata, kadang cuman habis yang sebelah dalam aja, kadang juga habis di bagian luar, atau mungkin bahkan belang-belang menggaris, atau bahkan habis semuanya. Yang pertama, kalau misalnya ban itu habis di posisi tengah, itu berarti roda ban teman-teman itu posisi bannya terlalu keras. Tapi kalau kanan kiri itu habisnya sama, itu bannya terlalu empuk, jadi kurang tekanan angin. Terus beda lagi kalau ketika ban yang teman-teman pakai itu habisnya tidak rata, bersejajar, itu tandanya suspensi atau mungkin shock teman-teman sudah lemah,
shocknya bermasalah. Kemudian kalau mungkin habisnya cuman sebelah saja, dalam aja atau luar aja, itu tanda-tandanya ada kaki-kaki yang tidak beres. Bisa bocorin supportnya atau mungkin hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kaki-kaki tersebut, sehingga menyebabkan roda itu tidak habis secara merata. Nah, untuk Honda Stream, terkhusus Honda Stream, kalau normal ban depan itu harusnya habisnya rata. Yang depan loh ya, ini yang depan. Kalau mungkin nggak rata, cuman dalam aja atau luar aja, itu wajib di spuring atau balancing. Terkhusus untuk Honda Stream sorry, serak. Jadi biasanya roda depan itu ketika teman-teman beli ban baru, alangkah baiknya seluruh roda itu di balancing maupun di spuring. Hal itu dilakukan supaya bannya itu nanti habisnya rata, dan kemudian teman-teman bisa mempergunakan mobil tersebut itu secara maksimal. Misalnya mau kencang mau pelan, itu jadi posisinya juga enak ketika teman-teman melakukan perjalanan. Tidak setir juga tidak keder, terus kemudian jalannya juga enak. Nah, itu yang harus dilakukan. Terus kemudian yang kedua, bahwa Honda Stream itu cenderung roda belakang itu cenderung pekeh, dalam bahasa Jawa itu pekeh. Jadi chamber itu tergantung selera, tapi standarnya itu saya lupa ukurannya berapa. Tapi yang pasti jenis Honda Stream, apalagi yang kayak Honda Stream, CR-V, Odyssey, itu rata-rata roda belakang itu mesti chamber miring. Jadi nggak bisa rata full, tapi yang pasti tetap miring berapa derajat pasti. Hal itu dilakukan supaya bisa memperoleh traksi ketika berbelok itu mempunyai daya cengkram yang cukup, sehingga tidak menyebabkan mobil itu oleng atau tergelincir. Sehingga ban belakang itu rata-rata habisnya itu rata ya, maksudnya rata miring ya, miring ke kiri ke kanan. tidak cuma dalamnya aja. Nah, kalau mungkin dalamnya aja pasti itu juga ada yang bermasalah. Nah, sehingga alangkah baiknya teman-teman juga rutin untuk cek kaki-kaki maupun roda ketika teman-teman mau perjalanan keluar kota. Bicara soal ban, kemarin saya bingung tuh teman-teman antara beli Hankook atau Dunlop. Kalau Hankook itu cenderung empuk, kalau yang Dunlop itu cenderung awet tapi rada keras. Nah, ini terbukti juga Dunlop yang saya pakai itu terbukti awet. Terus kali ini saya sudah membelinya nih, Hankook seri Kinergy Eco 2 dengan ukuran 185/65 ring 15. Ini saya dapat harga 500.000. Bannya baru dengan tahun pembuatan. Nah, ada nih. Oh, ini tahun pembuatannya 0421, jadi minggu kedua di tahun 0421, jadi minggu keempat di tahun 2001. Nah, besok akan saya pasang sekalian, ataupun nanti sekalian saya pasang ini untuk taruh di depan sehingga yang Dunlopnya akan saya taruh di belakang, sekaligus nanti kita setel chamber belakangnya itu berapa. Nah, oh iya, kelupaan nih, masalah chamber. Ketika bawaan asli Honda Stream itu tidak bisa di setel, tidak ada chamber kit namanya, tidak ada untuk setelan. Ketika teman-teman beli mobil baru itu nggak ada setelan chambernya. Jadi chamber kitnya itu aftermarket. Teman-teman beli online atau mungkin ke toko-toko on-the-deal itu pasti juga ada namanya chamber kit untuk mengatur kemiringan dari ban belakangnya.
Jadi teman-teman bisa mengatur kira-kira cocoknya sekian derajat. Nah, yang pasti jangan sampai ban roda belakang itu lurus jejak. Nah, jejak ya nanti jalannya nggak enak, cenderung akan limbung. Mending di apa ya? Dimiring ke sidik. Dimiring ke sidik biar kenyamanan juga dapat. Nah, solusinya nanti ketika ban dalamnya itu sudah habis, ya diputar balik bannya. Depan dalam kasih luar, luar kasih dalam. Ya. Itu aja sih tips singkat atau mungkin unek-unek atau cerita saya tentang pengalaman Honda Stream memakai beberapa ban ataupun setelan chambernya. Jadi teman-teman harus sesering mungkin cek roda maupun kaki-kaki teman-teman. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti saya waktu itu di Pantai Mengantis sampai support shocknya jebol. Itu aja sih teman-teman. Nanti kita ganti roda ban ini yang Dunlop kita taruh belakang. Stay tune di Autokoko. Jangan lupa komen, like maupun subscribe. Terima kasih.